多数1年级学生都没有独自与魂兽战斗的经历。二危机。Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bang Kobel Channel. Kali ini Bang Kobel akan mereview Showland 2 episode 21. Bang Kobel, slogan hari ini apa bang? Slogan hari ini adalah jika mimpimu lebih indah dari kenyataan hidupmu, maka teruslah bermimpi dan janganlah bangun. Bagi yang baru bergabung silakan cek playlist karena Bang Kobel telah mempermudah kalian untuk mereview alur cerita sebelumnya. Oke, tanpa banyak bacot apalagi cocot, hayu kita sedot. Dai Hua Bin berkata pada Hua Yuhao bahwa ujian kenaikan kelas akan segera dimulai. Dia mengajak Hua Yuhao untuk bertaruh. Jika nilai Dai Hua Bin lebih tinggi dari Hua Yuhao, dia menginginkan hadiah dari ujian pertandingan siswa baru yang kemarin baru saja dilaksanakan, yaitu tulang jiwa. Wang Dong yang mendengar itu sangat marah dan dia berkata, "Beraninya kau!" Kelompok Dai Hua Bin menimpali perkataan Wang Dong. "Kenapa? Apakah kalian takut? Jika tidak berani, maka keluarlah dari Akademi Shrek." Boneka imut kecil Xiao Xiao pun menjadi geram dan berkata bahwa dia pun ingin bertarung kalau begitu. Emang yang si kecil mungil ini kagak ada rasa takutnya. Hua Yuhao meminta mengganti hadiah dari pertaruhan, namun Dai Hua Bin berkata dengan memprovokasi bahwa bertarung atau keluar. Hua Yuhao yang memiliki kepekaan terhadap sekitarnya, dia menyadari bahwa Guru Zhao berjalan ke arahnya. Akhirnya, Hua Yuhao tersenyum licik dan berkata, "Baiklah, kami mendapatkan tulang jiwa saat ujian siswa baru, namun tulang jiwa itu sudah menyatu dengan Xiao Xiao." Dai Hua Bin berkata dengan kejam bahwa jika dia memenangkan pertandingan, maka kaki kecil yang imut milik Xiao Xiao harus dipenggal dan berikan tulang jiwa itu padaku. Xiao Xiao yang mendengar itu pun tanpa sadar mundur ke belakang. "Tapi jika kalian menang, patahkan kakiku dan aku akan memberikan tulang jiwa yang baru." Namun terdengar suara marah dari belakang. "Diam! Beraninya kalian menggunakan tubuh untuk bercanda. Dai Hua Bin, mengapa kalian tidak melapor ke kelas 2.2? Kalian malah menghalangi jalan mereka," ucap Guru Zhao dengan marah. Hua Yuhao mengambil kesempatan itu untuk memperkeruh suasana. Dia mengadu bahwa Dai Hua Bin tidak mengizinkan kelompok Hua Yuhao masuk kelas untuk melapor. Dan juga pertaruhan itu Dai Hua Bin lah yang meminta, jadi kami terpaksa menyetujuinya. "Baiklah, anggap ini telah berlalu. Jika kalian ingin bertarung, maka yang kalah harus menunduk dan meminta maaf." Pada akhirnya, mereka pun sepakat bahwa siapapun yang kalah harus menunduk dan meminta maaf pada yang menang. Scene telah berganti pada dua orang laki-laki tua yang sedang berdiskusi di dalam pavilium Dewa Laut. Mereka adalah Yan Shaozi, dekan dari Departemen Roh Pelindung, dan Qian Doudou, dekan dari Departemen Alat Jiwa. "Qian, hari ini rupanya kau memiliki waktu senggang untuk datang ke Departemen Roh Pelindungku," ucap Yan Shaozi. "Yan, murid yang dulu kau kalah bertaruh denganku, itu seharusnya sudah menjadi murid di jurusan Departemen Alat Jiwaku kan?" Qian Doudou bertanya. Namun Yan Shaozi berlakar tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan Qian Doudou. Dia pun bertanya, "Murid yang mana? Kenapa aku tidak ingat akan hal itu?" "Kau masih tidak mau mengaku? Percaya atau tidak, aku mampu membalikan tempat ini," ucap Qian Doudou kesal.
Yan Shaozi berkata sambil tertawa. Hahaha, baiklah. Kau suka murid yang mana dari jurusan roh pelindungku? Namun kau tidak boleh memilih murid inti. Silakan pilih yang lain. Yan Shaozi melihat alat jiwa yang dibawa Qian Dodo berkeliaran membawa koin emas. Dia bertanya apa nama trainee itu. Namun Old Qian langsung menjawab intinya. Namanya adalah Hua Yuhao. Yan Shaozi bergumam dalam hatinya, sepertinya dia adalah anak kecil yang hanya memiliki 10 tahun cincin jiwa. Waktu itu, aku sudah meminta Tetua Xuan untuk melihatnya, namun Tetua Xuan sangat kecewa. Katanya murid ini tidak memiliki potensi dan tidak layak dikembangkan. Namun, apakah aku harus menahan dulu untuk membayar taruhan itu sampai aku memastikan kemampuan Hua Yuhao saat ujian kenaikan kelas? Melihat Yan Shaozi termenung, Tetua Qian berkata, "Bagaimana Yaolan? Jangan bertele-tele. Lau Qian, meskipun kau meminta seperti itu, tapi mengubah jurusan adalah hal besar," ucap Old Qian. Old Qian berkata dengan marah sambil memukul meja. "Yan Lau, kau jangan lupa, kau berhutang padaku sebanyak 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Sudah, aku mengingatnya." Old Qian memotong ucapan Old Qian dan dia pun bergumam. Sulit untuk dikatakan apakah dia akan lulus pada ujian kenaikan kelas. Awalnya tidak bisa dengan mudah memindahkan jurusan untuk siswa. Sungguh ini tidak pantas ditukar dengan bayar hutang. Akhirnya dia pun berkata, "Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Pria sejati harus menepati janjinya." Old Qian pun bangkit dan berkata, "Baiklah, masalah sekecil ini telah menyia-nyiakan waktu kami terlalu lama. Aku pergi dulu." Ketika Old Qian sampai di luar, dia tertawa dengan keras dan dengan puas dan berkata, "Hahaha, Yan Shaozi, kau selalu pintar dalam hidupmu. Namun ketika kita bertaruh tentang Hua Yuhao, kau akan selalu dibuat kalah olehnya." Hahaha. Yan Shaozi yang masih di ruangan itu bergumam, orang ini biasanya tidak pernah menagih, namun penggila harta ini selalu mengambil keuntungan. Akan tetapi pada saat yang bersamaan di dalam kelas, Guru Zhao Yi memberitahu kepada muridnya bahwa ujian kenaikan kelas akan diadakan di area Daoshou. Namun sebelum Guru Zhao melanjutkan pengumuman, terdengarlah suara marah dan membuka pintu kelas dengan kasar sambil berkata, "Hua Yuhao, keluar!" Masuklah Guru Mujin yang ditemani 2 guru di belakangnya. Dia berjalan dengan angkuh menuju mimbar tempat Guru Zhao. Guru Zhao Yi berkata, "Orang-orang ini apa maksudnya?" Rekan Mujin menjawab, "Guru Zhao, kami mendapat laporan dari siswa bahwa murid baru di kelasmu Hua Yuhao tidak menghadiri upacara pembukaan. Menurut aturan, dia harus dikeluarkan dari akademi. Kita tidak boleh hanya menghukum muridnya, namun gurunya pun ikut bersalah karena tidak melaporkan kejadian ini. Dia dianggap lalai dalam tugas dan setidaknya harus dicopot jabatannya dari wakil kelas." Guru Mujin menimpali rekannya. "Cepat keluar, Hua Yuhao. Apakah kau menunggu bantuan dari gurumu? Bahkan dibandingkan masa depannya, kau tidak begitu penting," lanjut Guru Mujin dengan marah. Hua Yuhao mendengar ocehan Mujin itu merasakan amarah yang hebat di hatinya. Dia mengepalkan tangannya dengan kencang, kemudian dia pun berdiri. "Hua Yuhao, berhenti bergerak," ucap Guru Zhao dengan tegas. "Zhao Yi, kau ini kenapa? Kau biasanya selalu berbicara tentang peraturan sekolah, namun menghadapi murid kesayanganmu, kau berani mengabaikan peraturan?" Guru Mujin berkata dengan nada provokasi. Banyak siswa yang melihat kejadian itu, ada yang merasa iba dan ada pula yang mendukung Hua Yuhao untuk dikeluarkan. "Hua Yuhao, kau masih tidak mau keluar?" tanya Mujin dengan kasar. Hua Yuhao berjalan mendekati Guru Zhao, namun kedua rekan Mujin memegangi pundak Hua Yuhao dengan paksa dan berkata, "Hua Yuhao, kau telah melanggar aturan. Kau tidak layak berada di akademi." Melihat itu, Wang Dong dan Xiao Xiao pun tidak berbuat apa-apa dan harap-harap cemas di hatinya. Namun tiba-tiba terdengar suara, "Siapa yang berani menyentuh Hua Yuhao?" Semua orang pun memandang pada suara yang tiba-tiba datang. Mujin yang melihat sosok itu pun berkata, "Fan Yu, kenapa kau datang?" Yang datang itu adalah wakil dekan dari Departemen Alat Jiwa, yaitu Guru Fan Yu yang ditemani oleh murid satu-satunya, yaitu Hai Keitu.
Guru Fan Yu berjalan mendekati Hua Yuhao. Dia memasangkan lencana pada Hua Yuhao. Dua orang rekan Mujin terkejut ketika melihat lencana itu. Mereka bergumam, ini adalah lencana Master Roh level 2. Ya, benar. Hua Yuhao hanya membutuhkan waktu 8 bulan untuk menjadi Master Roh level 2. Dia telah menciptakan sejarah. Semua orang pun terkejut karena Hua Yuhao hanya membutuhkan waktu 8 bulan. Mendengar keributan karena terkejut, Guru Fan Yu menginstruksikan mereka untuk diam. Dia berkata, Hua Yuhao sekarang adalah muridku. Dia adalah bagian dari Departemen Alat Jiwa. Masalah ini sudah dikonfirmasikan oleh Dekan Yan Shaozi dan Dekan Qian Dodo. Fan Yu, demi dia, kau bisa melakukan ini, Guru Mujin berkata dengan marah sambil menunjuk ke arah Guru Zhao. Perlu diketahui bahwa Guru Fan Yu dan Guru Zhao Yi adalah sepasang kekasih, ya guys ya. Hua Yuhao terlambat datang karena dia bekerja untuk Departemen Alat Jiwa. Dia menjalankan misi dariku, jadi aku yang akan menanggung akibatnya, ucap Guru Fan Yu tegas. Fan Yu, kau tidak ada bukti, bagaimana aku bisa percaya? Ucap Mujin dengan ngotot. Guru Fan Yu mengeluarkan surat resmi yang ditandatangani oleh kedua dekan departemen. Melihat itu, Mujin pun tidak bisa berkutik lagi. Dan akhirnya dia pun pergi. Kubu yang pro terhadap Hua Yuhao pun bergembira ketika nasib Hua Yuhao masih tertolong. Guru Fan Yu mengingatkan Hua Yuhao untuk melaporkan diri setelah ujian kelas selesai. Yan Shaozi diberitahu bahwa Hua Yuhao telah menjadi Master Roh Alat Jiwa level 2 hanya 8 bulan. Dia terkejut dan bergumam, sialan, aku tertipu oleh kian tua itu. Ternyata anak ini tidak sesederhana itu. Apakah kita harus membawa kembali Hua Yuhao pada jurusan Departemen Roh Pelindung kita? Ucap salah satu guru. Namun Yan Shaozi hanya diam dalam fikirannya. Ujian kelas pun terdengar dari pengeras suara bahwa seluruh siswa harus berkumpul di lapangan pertandingan karena ada perubahan arena. Siswa yang datang ke arena pertandingan, mereka pun takjub karena lapangan pertandingan kali ini berbeda, lebih besar dan megah. Ada banyak gerbang besi yang mengurung monster jiwa. Monster jiwa itu memiliki kultivasi antara 100 sampai 10.000 tahun. Semakin tinggi mereka mengalahkan level monster jiwa, maka semakin tinggi pula nilai mereka. Tim Hua Yuhao bertekad untuk mengumpulkan nilai sebanyak mungkin. Akhirnya, tim Hua Yuhao bertemu dengan Dai Hua Bin dan terjadilah cekcok kecil di antara mereka. Mereka menegaskan bahwa pertaruhan di kantin akan tetap berlaku. Para petinggi departemen pun telah hadir di area yang khusus untuk menyaksikan ujian ini. Datanglah sesosok pria tua dengan wajah yang garang. Xiao pun bertanya pada Guru Zhao, siapa itu? Dia terlihat galak. Dia adalah penanggung jawab arena binatang buas. Dia dijuluki Raja Binatang. Dia memiliki kultivasi level 92 dan kali ini dia yang mengawasi ujian kalian. Hua Yuhao, kau yang pertama, maka bersiaplah, ucap Guru Zhao. Hua Yuhao pun menghadap pengawas dan menyapanya. Yan Shaozi yang melihat Hua Yuhao, dia bergumam, bagaimana bisa dia menjadi Master Roh Alat Jiwa dalam 8 bulan? Sebenarnya apa rahasia bocah ini? Raja Binatang bertanya, mana monster jiwa yang akan Anda pilih? Hua Yuhao menjawab bahwa dia akan memilih monster jiwa yang kultivasinya 100 tahun. Banyak siswa yang tertawa meremehkan Hua Yuhao karena memilih monster jiwa yang paling rendah. Namun Dai Hua Bin merasa ada yang salah dan dia pun merasa gelisah. Raja Binatang memerintahkan untuk membuka kandang itu. Muncullah monster serigala putih yang menatap Hua Yuhao seperti mangsanya. Dia pun mengaum, "Aum!" dan bergerak dengan sangat cepat. Yan Shaozi bergumam bahwa kebanyakan murid tahun pertama belum pernah bertarung sendirian dengan monster jiwa. Walau hanya serigala Feng Linglan berusia 100 tahun, dia memiliki banyak teknik. Serigala itu pun bergegas menyerang Hua Yuhao dengan berputar mengelilinginya. Namun Hua Yuhao tetap terlihat tenang. Ketika serigala itu akan menerkam Hua Yuhao, dia mengaktifkan skill keduanya, yaitu manipulasi. Muncullah 2 cincin merah yang keluar dari kakinya.
Aura ganas yang mendominasi pun menyebar ke seluruh area. Bahkan banyak siswa yang terintimidasi hanya dengan auranya saja. Seluruh tatapan terkejut ketika munculnya cincin merah yang menandakan 100.000 tahun cincin jiwa. Bahkan para petinggi pun tak terkecuali. Raja binatang pun terkejut bukan main dan bergumam, 2 cincin jiwa 100 tahun. Banyak para siswa yang ketakutan melihat ini. Bahkan Yan Shaozi pun terkejut, namun dia menganalisa bahwa semestinya ini adalah teknik jiwa yang unik. Guru Zhou Yi pun bergumam bahwa Hua Yuhao bagaimana mungkin dia bisa mengubah cincin jiwa kalajengking giok es itu. Bahkan auranya pun mirip dengan 100.000 tahun cincin jiwa. Tio Xiao dan Wang Dong yang melihat itu, mereka pun merasa takjub akan Hua Yuhao, bahwa Hua Yuhao banyak sekali memiliki keterampilan. Sedangkan Dai Hua Bin yang melihat itu, dia merasa ketakutan karena baru pertama kali melihat cincin jiwa yang berusia 100.000 tahun. Dia dengan lemas terduduk tergeletak dengan takut. Raja binatang yang melihat itu pun menjadi marah karena akibat cincin jiwa 1000 tahun Hua Yuhao, banyak para monster jiwa yang mengalami kejang-kejang bahkan pingsan di tempat. Ternyata semua yang dilakukan oleh Hua Yuhao adalah perintah dari Brother Sky Dream. Dia mengajarkan cara termudah untuk Hua Yuhao agar Dai Hua Bin bersujud dan mengaku salah padanya. Itu semua adalah teknik kedua Hua Yuhao yang diperoleh dari monster jiwa ulat sutra yang sebangsa dengan Tian Meng. Ras ulat sutra es dari Tian Meng berspesialis dalam memanipulasi jiwa. Bahkan Ratu Scorpion Jet S pun mengakui kekuatannya karena dia pun tertipu oleh teknik itu. Setelah Hua Yuhao menarik kembali cincin jiwanya, Raja binatang itu menarik kerah Hua Yuhao dengan marah dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Namun Yan Shaozi menghampiri mereka dan berkata, "Kita selesaikan dulu masalah ujian kenaikan kelas, sisanya kita bicarakan nanti." Cincin jiwa 100.000 tahun anak ini membuat semua monster jiwa di arena ketakutan. Mereka tidak akan pulih selama 2 hari. Hari ini tidak akan ada penilaian. Raja binatang berkata dengan marah sambil meninggalkan Yan Shaozi begitu saja. Akhirnya Yan Shaozi mengumumkan bahwa kenaikan kelas akan ditunda untuk hari ini dan dia pun menginstruksikan Hua Yuhao untuk ikut dengannya. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Jangan ganti saluran TV Anda karena Bang Kobel akan kembali setelah pariwara berikut ini. Hahaha.